Siang semuanya. Siang, Bu. Kurang semangat. Lagi Bu Sapa. Siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nur Hayani, saya persilahkan untuk memimpin doa kita. Oke, terima kasih. Materi pembelajaran kita hari ini adalah teks eksposisi. Tujuan kita mempelajari teks eksposisi ini agar informasi yang kita sampaikan itu dapat kita sampaikan kepada pembaca dengan jelas. Untuk lebih dalam, mari kita mulai. Apa itu teks eksposisi? Eksposisi ini memberikan penjelasan. Penjelasan yang kita berikan itu secara jelas agar si pembaca yakin atas informasi yang kita sampaikan. Tujuan teks eksposisi menjelaskan suatu fenomena dengan runtun. Fenomena itu kejadian. Kejadian apa sih biasanya yang diangkat untuk menjadi teks eksposisi ini? Ada yang bisa menjawab? Tsunami, betul. Contoh-contoh yang kalian sebutkan itu betul. Orang-orang mengutip fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Mengapa Nur Hayani? Kenapa colek-colek si Faldo? Nanti kalian colek-colek. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat informatif. Kedua, hanya jelas, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, objektif. Struktur teks eksposisi itu tesis sebagai pendahuluan, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Kenapa Nur Hayani? Untuk Nur Hayani boleh pindah terlebih dahulu ya nak, agar temannya juga konsentrasi belajarnya ya. Boleh untuk Nur Hayani, nanti kita bercanda-canda ria ya. Rangkaian argumen, bagian inti, sebab akibat yang terjadi atas banjir tersebut. Ketiga, penegasan ulang, menyimpulkan materi yang disampaikan. Jenis-jenis teks eksposisi yang pertama, definisi yang berisi penjelasan tentang pengertian. Dua, eksposisi proses, yaitu menjelaskan tahapan. Ketiga, eksposisi ilustrasi, menyajikan penjelasan dengan memberikan gambaran ataupun perumpamaan. Keempat, eksposisi perbandingan ataupun pertentangan. Kelima, eksposisi laporan, menjelaskan hasil penelitian ataupun pengamatan. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis. Yang kedua, memakai konjungsi kausalitas sebab akibat. Ketiga, menggunakan konjungsi kronologis, yaitu kemudian, setelah, ataupun selanjutnya. Empat, memakai kata-kata denotatif, yaitu makna sebenarnya dan bukan kiasan. Kelima, menggunakan kalimat fakta dan opini secara logis. Berikut ada contoh dari teks eksposisi berjudul Banjir di Sumatera. Untuk mengetahui sejauh mana kalian semua memahami apa yang saya jelaskan, mari kita baca. Paragraf pertama saya tunjuk Nur Hayani terlebih dahulu. Paragraf kedua saya minta Angrija. Paragraf ketiga Rivaldo. Paragraf terakhir untuk Naomi. Terima kasih telah membacanya. Dari contoh ini, coba kita tentukan mana sih yang menjadi struktur dari teks eksposisi. Ada berapa tadi struktur dari teks eksposisi? 3. Apa saja? Bagus. Jadi, untuk menentukan ketiga struktur tersebut, coba kita analisis contoh berikut. Dari contoh paragraf mana struktur yang pertama? Ya, paragraf pertama itu merupakan bagian betul. Selanjutnya, bagian argumentasi. Mulai dari paragraf mana? Alasannya ada yang bisa memberitahu? Tadi kan dia menyampaikan bahwasannya kondisi drainase yang kurang baik. Berarti dia sudah melihat kondisi hujan yang kurang baik. Bagian penegasan ulang, yaitu menyimpulkan karena kita telah selesai membahas teks eksposisi yang kita pelajari, menganalisis contoh yang saya berikan, mari kita masuk ke tugas. Jadi, di sini saya akan membagikan menjadi 2 kelompok saja. Sini ada teks eksposisi dan di bawahnya ada soal. Untuk pengerjaannya, kalian bisa menandai yang mana sih paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya bisa kalian baca ya. Nah, kalian ada yang ingin ditanyakan? Ditanyakan saja ya. Bagaimana, sudah selesai?
Kelompok 1 dibacakan coba hasil kinerjanya. Kamu nomor 1 sampai nomor 3, bagian nomor 4 dan 5, Angelina. 5, Nurhayani bisa menjawab. Kelompok 2, bagaimana? Sudah bisa memaparkan hasil kinerjanya. Rivaldo, bagaimana? Nomor 3, 4 dan 5, Angriza. Oke, bisa dikumpul. Kumpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu eksposisi adalah teks yang memberikan informasi kepada pembacanya, bukan untuk mempengaruhi tetapi untuk memberitahu pembaca. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam teks eksposisi tersebut yaitu membantu kita untuk menentukan langkah-langkah yang akan kita buat dalam pembuatan teks eksposisi. Jadi, Ibu harap apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk kalian dalam menulis teks eksposisi. Ibu harap kalian juga tetap semangat, jangan menyerah untuk hari-hari yang akan datang. Kita sudah tiba di akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kepada Angelina untuk memimpin doa. Oke, terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Siang, Bu.